Gitu. Gue juga heran sih, Gret. Mereka tuh kadang-kadang kayak gitu. Gue yang bingung tuh RK juga pernah kayak gitu tuh. Saya kembalikan uang Bu Sofi 3 juta. Gue aja kagak inget pernah transfer ke dia. Heran gak sih lu? Iya, gue gak inget loh. Gue sampai mikir kapan gue pernah bantu RK ya, pernah transfer dia. Kok urusan duit dibawa-bawa? Bingung gak sih lu? Iya. Ya itu saya kemarin ngomong kan waktu saya naik ke Komalnya pas dia ini, tapi dia memang mungkin hobi ya, jilat ludah sendiri tuh mungkin hobi ya kan. Nah, saya katakan gini, jangan sampai orang berpikir gini, mungkin donaturnya udah memberikan dia uang untuk mengembalikan, tapi saya tidak mau dan tidak pernah menerima itu. Jadi jangan salah paham, saya nggak ini ya, nggak minta dan nggak nerima kayak gitu. Soalnya banyak yang ngata-ngatain saya dari situ Bang Ion. Waduh. Dibilang saya ini pemungut cukai apa segala macam. Amit-amit gitu kan. Saya nggak pernah tuh minta-minta uang ke orang kayak gitu. Nggak pernah saya minta-minta uang sama orang. Yang gue bingung ya waktu itu loh. Masalah apa sih, gue juga lupa tuh. Gue sama RK kenapa ya? Kenapa ya gue bingung itu? Sebenarnya gak ada masalah kok. Aku WA dia juga baik-baik. Yang dia mau mengundurkan diri itu kan, nangis-nangis. Yang herannya dia menanggapi videoku dengan tulisan saya mau mengembalikan donasi Bu Sofi. Kapan gue pernah berdonasi? Gue aja kagak ngerti. Gak inget gue. Soalnya tadi malam itu kan malam waktu sini ya, kan ngumpul di rumahnya di roomnya Bu Reda kan ada siapa Pak Bintang, Kak Vina itu kan bahas tentang modusnya yang jadi perantara transferan uang gitu kan. Nah, saya jadi kepikiran apa jangan-jangan dia bener waktu itu koar-koar itu terima uang gitu kan, terus ngomong-ngomongnya ngasih ke saya gitu kan, ngembalikan. Nah, saya mau ngomong yang nggak pernah minta kembali dan nggak ada nerima, itu aja sih. Jangan sampai orang-orang makin kesini makin di framing lagi sayanya. Ya saya nggak mau ada urusan apapun dengan orang itu. Yang aku heran gini Bu Sofi, beberapa waktu yang lalu pas tanggal 25 itu dia naik ke room saya sore-sore, ada Kak Yuli ya. Dia ucapin selamat Natal, mohon maaf kalau selama ini ada salah, biar ke depan damai sukacita. Berarti cuma omon-omon gitu ya kan? Nah, beberapa waktu kemudian Iyalah, orang di belakang gue juga lagi ngata-ngatain gitu. di belakang gue, kata dia ngata-ngatain gue selingkuh sama Edis. Ngatain gue katanya ini wanita ini sembarang tafsir katanya. Wanita ini katanya. Jadi kayak kata temen gue. Iya. Wanita ini. Itu udah saya putarin kan Bu yang itu ya. Wanita barang tafsir. Lanjut. Iya mudahan Lanjut, Pak Bu. Bombom, iya mudahan Pak Bombom cepat ini ya, cepat Turus. iya benar, mungkin karena tadi bahas soal banyak kedagingan ya kan. Ya mungkin nah itu kita bisa doakan kan supaya berkurang kedagingannya. Duh, Itu ada di ini deh. itu Solata yang debat. Oh jadi debat sih itu ya. Betul sih tadi debat emang tentang rencana itu. Siapa? Si MP. Padahal udah ini ya apa sih Natalan bersama kan. Nih bentar. Itu Nah, sudah ya, ketahuan kok. kayak si itu kan saya juga nggak tahu tiba-tiba Pak Bombom mau debat sama si Zuma dengan menendang Pak Bombom, dia punya pamor langsung kan si siapa tuh Superboy. Iya. Nah ini juga Komal kaleng-kaleng. Pengikutnya juga ya kadang-kadang. Kok bahas itu lagi sih? Kenapa? Enggak, kenapa bahas itu lagi, bawa-bawa orang lain lagi gitu kan? Enggak, ini kan Gimana sih, Grit? pengikut. Bapak lu tadi bapak lu aja tadi mau bawa orang satu batalion. Iya, maksudnya ngapain bawa-bawa Superboy lagi gitu kan, kok diungkit lagi gitu. Bukan, maksudnya pengikutnya mau cari muka di Pak Bombom nih. Ya semenjak Pak Bombom di kick, Superboy jadi ini makanya nih ini. Ini kan baru, ini barusan nih. Bentar kita ulang. Malu ah, Ya, Bu. saya ada di sini nih. Naik nah. Mereka mana mau berani herdernya, Bu? Di sini pitbull.
Erdal takut Buktikan, pitbull. buktikan kalau saya tinggal di Eropa ini cuma berapa bulan saja. Gitu aja. Mm-mm. Mau pakai Bu, di sana bahasanya apa, Bu? Swedia. Di sana. Ayo, yang naik sini. Svenska. Kalau orang baru 2 bulan nggak mungkin bisa bahasa Swedia. Ayo dah. Ayo. Ayo, ibu nih udah lama di Swedia, udah puluhan tahun. Udah lebih 30 tahun. Mari sudah yang mau pakai bahasa Swedia boleh. Mereka lihat kualitas bom-bom bagus, baru mereka mulai tonjol, bom-bom sudah mulai tonjol. Karena itu permintaan Permintaan pemirsa. Mana bom-bom, mana bom-bom? Bom-bom Alkitab cepat jawab. Itu ya. Itu pun gua Mama Peot. itu pun gua doang backup. Mama Peot, bom-bom ini sudah terkenal di YouTube lama. Backup. Makanya kemarin juga ada yang ngejelekin lu pas gua live. Gua kenal Bom tuh udah lama itu. Mulai dari Pak Yusuf Malu gua udah lama gitu. Aminin. Dan katanya data itu bukan kiamat itu bukan ada. Gue itu info itu nggak pernah meleset, betul gak? Kita masuk tempat dari kuliahnya dia di DO pun gue pegang. Aneh-aneh aja mereka itu. Saya sudah beri tantangan. Yang oten-oten yang mengatakan saya Itu depan mata lo bom-bom. Si Amin Rais deh gua tadi ceplos. Si Amin Wijaya yang pengajarannya sesat tuh. Amin Rais gue cepet-cepetan. Katanya dia bilang katanya kalau yang primer kita hajar habis-habisan. Nah itu satu bangku kenapa nggak dihajar tuh? Tuh, iya. Cari yang nggak ada. Amin apa? Nah, Wijaya. iya. Amin Rais deh tuh gue jadi kecepatan. Ini kita putar nih lagi. pengajar sesat, naik kita diskusi. Nah itu depan mata lo. Depan mata lo, Mau bom-bom. ngajar sesat tuh. Aduh, kadang-kadang gue jadi ini ya. Kadang-kadang begini, gue naik. Ya, saudara-saudara saya dari Wanes, Nah itu tidak usah naik di sini dulu. Ya, tidak usah ajak saya diskusi. Lah, Yang saya mau nggak usah- cari sekarang ini nggak yang usah punya naik, Tuhan. itu dari naik. Tuhan di Amerika. Yang bilang Tritunggal tempat sampah. Oh. Saya tahu orang yang pedis mulutnya itu malikil. Dia menghina bapak-bapak gereja. Tapi dia tidak pernah bilang Tritunggal buang di tempat sampah. Nggak pernah. Billy juga sama. Nggak Betul. Saking mau dapat dukungan dari para wanis sampai ngomongnya begitu. Dia nggak tahu kalau malikil. pernah. Ya, cuma dia bilang Tuhan 3. Itu Billy Lynn dengan Malikil. Baru mereka nggak pernah bilang Kristen itu ada poligami. Yesus punya Tuhan. Sini yang kalian yang mengaku mereka Kristen. nggak pernah ngomong gitu, tapi mereka itu antikris gitu loh. Gimana sih? Mereka Nah, antikris, pengajar sesat, guru-guru palsu yang tampil di hadapan jemaat. Itu mereka loh, aneh memang. Parah sih. Aku WA dia dulu lah. Gimana Bang Laskar? Mau tinggal cari room di mana saja. Saya siap lawan kalian. Tapi ingat ya catatannya, open kamera. Open kamera. Tapi ingat, jangan serang pribadi, serang ilmu saja. Bom. Kemarin, siapa Bang Amin, Metatron masuk di bawah, dia ada komentar. Tabernakel dia singgung saya. Saya bilang, kau punya gereja tidak mengajarkan itu. Metatron kau naik, kau cari kau punya guru yang paling hebat lawan saya tentang tabernakel. Coba kalian jelaskan sama saya tentang kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun lalu. Kenapa dia tidak datang zamannya Musa? Kenapa setelah Musa? Atau dalam zamannya Daud, Yesaya, Yeremia, atau Maliaki? Kenapa dia tidak datang sehabis Nabi Muhammad? Coba kau jelaskan. Pertanyaan saya itu dia nggak pernah bisa jawab. Kalau saya lengkap pakai data, pakai ayat, pakai perhitungan. Kalau saya, karena itu ilmu saya belajar 1 tahun. Apalagi tabernakel. Ya, Hei, Mama Peot. Mama Peot. Kau panggil kau punya orang paling jago lawan saya tentang tabernakel. Mari sini.
Tapi ingat ya, jangan yang satu teman kuliah sama-sama ya. Ayo sini. Ayo, saya lihat di TikTok siapa yang paling jago tabernakel. Ayo, sini naik. Metatron, mama-mama peot, kepala botak. Sini dong. Saya mengantuk kalau orang tidak ada tanya soal kitab kenapa ya. Saya mengantuk sekali ya. Kalau yang dulu kan jangankan pribadi, betul gak, bro? Gitu. Iya. Gue dengan sang debater beda pemahaman kayak semacam Yudas gitu. Pernah gue mau naik, Iya, kita nggak pernah ribut. nggak pernah, walaupun Saya dan Pak Amin ini oneness loh. Ini saya marah maki-maki dia ini. Tapi habis itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Katanya mau bahas pengajaran sesat, bom semua. Iya. malah ketika Kan gue naik pengajaran, dengan tuh. debater, gue naik di tempat lu, gue dukung pernyataan lu, gue tinggalkan paham gue, betul gak? Ya begitu seharusnya. Yang penting nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu yang diberitakan. Kesombongan itu buat orang yang mengatakan Yesus Tuhan, goblok. Penyembah Tuhan Edis. Waduh, bahasa pendeta ya. Kalian ini paling senang loh menuhankan Tuhanmu. Yesus Tuhan, bilang dia masih punya Tuhan. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Bukan Tuhan. Allah. Karena itu hakikat. Usik kohoto. Lawan ayat Alkitab. Katolik aja mengiyakan kok Allah. Yesus punya Tuhan dalam konteks relasi, kok dia masih ngotot sih? Romo Daniel setuju. Iya, Backing ada Ortodoks, setuju. Semua Ortodoks, setuju. Katolik, Reform dengan penjelasannya masing-masing ya tentu. Dengan penjelasan masing-masing, dengan konteks masing-masing kayak gitu kan. Tetapi setuju dengan diksi Yesus punya Tuhan gitu loh. Kok cuma dia yang masih permasalahin? Tahu sekolahnya di mana kita nggak tahu. Romo Daniel ya. Yesus sampai sekarang tetap hamba Tuhan. Selesai. Lo yang bilang kalau sampai ada orang yang bilang Yesus masih punya hamba Tuhan, udah gila. Udah. Tuh kalau ada yang bikin video apa sih namanya kalau samping-samping tuh? Apa sih? Duet ya. Terus seru juga tuh. Itu 3 pribadi, Bapa, Firman, dan Roh. Pribadi kedua menambahkan kodratnya menjadi manusia. Tapi ada pengajaran apologet hebat bilang apa? Itu Nestorian. Dia mengatakan apa? Kalau untuk hal ini saya setuju dengan kiamat ya. Saya setuju dengan kiamat. Kiamat itu pintar kalau masalah Tritunggal. Saya senang itu. Saya setuju. Kiamat bilang, yang pribadi itu siapa? Terus ada bilang, karena dia menambahkan diri menjadi manusia, jadi pribadinya manusia. Itu salah. Jadi pribadi kedua itu firman itu. Dia menambahkan diri kodrat manusia. Jadi dalam pribadi kedua tidak ada pribadi dua. Hanya satu pribadi, yaitu firman Allah dan kemanusiaannya Yesus. Itu dalam ilmu Tritunggal. Jadi dia satu pribadi. Tapi dalam pribadi kedua. Paham Di ya? framing lagi Pak Jadi Erben ini. tidak boleh dipisahkan. Firman Allah dan kemanusiaannya nggak bisa dipisahkan itu. Dia benar-benar Allah, dia benar-benar manusia. Kalau kau berani pisahkan, kau Nestorian itu. Dengar baik-baik ya. Belajar Allah Tritunggal itu baik-baik. Susah dicerna toh, tapi bisa dimengerti cepat. Untuk kiamat pengajaran itu saya setuju. Ada Nyenggol Pak apologet yang Erben ini berbeda dia loh. nih. Makanya kiamat itu saya kadang-kadang nonton dia, ada cuma penyaliban ini yang saya bingung. Kenapa bawa kiamat? Ya karena dong Pak Herman sempat clash sama kiamat. Emang parah ini buat kegaduhan nih. Ya pokoknya kalau nggak setuju sama dia diserang kayak gitu loh. Kayak gitu. Tapi kalau ada pendapat yang sepaham sama dia, oh dirangkul kayak gitu. Kenapa dipindah ya? Itu yang saya beda bro. Yang lain dia punya pengajaran saya setuju.
Kan apa Yesus ngajar. gua bilang sama lu dulu, betul gak? Cuma dulu masih belum enggak. Hati-hati di Iya. dalam lu banyak penyusup nih, Pak Bom. Ingat gak? Kan kebukti, bener gak? Ya itu Amin Banyak yang- Wijaya Jadi kalau penyusup. kiamat masalah Tritunggal, saya dukung dia. Terus kemudian yang kemarin yang kejadian 1 ayat 26 itu benar, saya dukung dia itu kiamat, betul. Tapi kalau yang lain, aduh, Tritunggal agak aneh-aneh, saya tidak terlalu itu. Yang aneh lo sebenarnya Tritunggal pakai pulpen. Lu, Bom. Lo aneh Tritunggal pakai pulpen. Masa Tritunggal analoginya pakai pulpen? Ya, yang mau naik lawan saya silakan, jangan kok ketik-ketik di bawah saja. Mari sini. Kamu naik kah? Kalau kamu terang naik, kamu pakai celana kolor sudah Kamu kasih burung Yakub gigit kah? Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 5. Salah lagi, tinggal 2 baru. Aduh. Ayo sini, yang bilang bom-bom Tritunggal sesat, tentang kristologi sesat. Mari sudah naik sudah. Kayak Paul Sang itu bro, kemarin kan saya kelas sama Paul Sang. Kayaknya dari pertama nggak ada lo bilang pengajaran sesat. Ya. Nggak mungkin kalau misalnya sesat, Bu Sophie tiap hari masuk di roomnya dulu ya, zaman StreamYard. Nggak ada yang bilang pengajaran dia sesat, nggak ada sebenarnya. Nggak Ya ada. Bu ya, nggak ada. Kenapa dia framing bahwa pengajaran dia itu sesat? Seakan-akan orang kagak setuju karena nggak ngikutin dia karena pengajaran sesat. Bukan itu, bom-bom. Orang yang itu ya karena ini dari ibu-ibu ya, buat gaduh, dia buat gaduh. Gara-gara Paul Sang dia hina-hina saya bro. Nah, Dia bilang saya pendeta palsu lah, beginilah. Saya bilang oke sudah. Kan kau sekolah, kau doktor toh. Oke Paul Sang. Sekarang kita 2H2H. Sampai putus siapa sih? Tapi bicara bukan masalah ilmu yang lain. Kita bicara ilmu teologi ya saja. Bagaimana? Oke. Kau jawab, saya punya pertanyaan. Kau sudah hina saya. Oke, sekarang kita berbicara tentang apa? Mau cara esoteriologi kah atau bicara apa? Oke. Sekarang kau jelaskan sama saya, kita berbicara soteriologi, tapi sebelum soteriologi, kau jelaskan sama saya tentang eskatologi. Apa itu Ya lu. apokalipsis, apa itu parusia, apa itu epifania? Kau jelaskan untuk masuk di dalam soteriologi. Silakan. Dipikir, enggak Bro, mungkin itu pengajaran paling dipikir sulit, bro. keren kali pakai bahasa kayak gitu. Iya kan? Iya. Ujung-ujungnya nanya mulu. Enggak. Itu kelas Lucunya gini loh, teologi S1. Bang Ion gini ya. Bahas soteriologi, tapi dia bilang Yudas masuk surga. Gimana caranya itu? Bahas tentang doktrin keselamatan, tapi bilang Yudas masuk surga itu. Ya itu deh. Itu Justin yang ngadepin lah. Dia kan nama Justin. Pas keselamatan Yudas masuk surga. Katanya alasannya gini, itu kan sekunder. Kalau sekunder beda-beda pemahamannya, gampang lah. Lu terus gini, tadi aku kan sempat dengar ya yang dia sama MP tadi tuh di awal, enggak denger ini. Dia bilang gini, kalau Yudas masuk neraka, berarti Salomo itu juga masuk surga, masuk neraka. Kalau Yudas masuk neraka, berarti Salomo juga masuk neraka. Kenapa? Karena perbuatan dosanya Salomo itu lebih banyak. Padahal kan tolak ukurnya itu bukan dari situ. Tetapi tidak ada pertobatan dari Yudas ini gitu loh. Dianya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kayak gitu aneh memang. Kayak sedikit kayak Islam malah nantinya. Iya. Ya, Amal dan ibadahnya diukur. iya, ukurannya dari Nih coba kita dengar. Pandangannya harus jelas. Kalau orang Armenian, sebelum itu terjadi sudah dikatakan.
Artinya segala sesuatu itu ditentukan oleh manusia itu sendiri, kehendak dari manusia itu sendiri. Makanya saya nggak mau melebar terkait dengan apa